GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, alhamdulillah kita sampai pada segmen yang baru. Sekolah Impian ingin berbagi, ingin sharing tentang narasi yang digunakan untuk membuat anak menjadi tangguh. Dan setiap tahun Sekolah Impian selalu memperbarui, selalu merubah, mengganti, memberikan variasi, karena watak utama yang harus kita antisipasi dari seorang remaja adalah boring, cepat bosen. Maka kalau kita ngajar dengan gaya itu aja, dengan narasi itu aja, maka kita tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Maka Litbang di Sekolah Impian terus-menerus menggali, menciptakan metode yang baru, menyusun narasi yang baru, yang kesemuanya sebetulnya intinya sama, yaitu mentoring, konsultan, dan coaching. MKC adalah sistem pembinaan pengasuhan di pondok pesantren. Pola didik di kelas, pola asuh di keseharian itu kita menggunakan mentoring, consulting, dan coaching. Lain kali kita akan bahas tentang MKC ini lebih detail. Cuma kali ini kita mau share versi 2023 handling santri baru kelas 1. Sebagian besar banyak yang kaget baru masuk ke pesantren dari sekolah non boarding pulang pergi, setiap hari masih lihat Abi Umi, tiba-tiba dia harus menjalani kehidupan yang secara diametral itu berbeda. Urus diri sendiri, tidak ada yang membantu, terpaksa harus mandiri, menumbuhkan tanggung jawab sendiri, bangun, memenuhi jadwal, semua dengan upaya sendiri. Nah ini challenging, oleh karenanya kita mesti persiapkan mental santri supaya menjadi santri yang tangguh. Di Sekolah Impian, semester 1 kita sebut sebagai masa observasi. Belum ada mata pelajaran reguler, yang ada adalah mata pelajaran observasi. Dan ini mata pelajaran khusus, insya Allah nanti akan saya jelaskan. Intinya adalah mata pelajaran yang memberikan treatment sekaligus mengukur aspek Qur'annya sampai mana anak ini, aspek IT-nya sampai mana anak ini, aspek bahasanya sampai mana anak ini, dan aspek karakternya itu sampai batas mana. Kita ukur. Dan besarannya itu nanti akan ketahuan di akhir semester 1, yang dengan bekal informasi data tersebut, kita akan ciptakan kelas, kita akan ciptakan metode belajar, kita akan ciptakan target yang berbeda-beda di setiap anak. Ingat, Sekolah Impian bukan konveksi, bikin kaos skala massal cuma ukurannya 3 SML, waduh enggak. Sekolah Impian itu seperti tailor yang mahal berkelas. Pertama, kita buka dulu pakai seremonial upacara. Dan ketika MC-nya mengatakan amanat dari pembina upacara, saya hadir di tengah dan kemudian inilah yang saya katakan. Anak-anakku yang luar biasa, setelah saya puji, ya, setelah saya ucapkan selamat, setelah saya ucapkan kalian adalah pejuang-pejuang tangguh, pemuda-pemuda harapan umat, bla 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 bla. Kemudian saya masuk kepada inti amanat atau nasihat atau bekal yang pertama. Saya katakan, siapa kita ini anak-anakku sekalian? Apakah kita ini batu? Bukan. Apakah kita ini tumbuhan? Bukan. Tumbuhan dan batu enak sekali kalau habis kiamat selesai tidak ada urusan, tidak ditanya. Kita ini manusia, ciptaan Allah, punya tugas, diciptakan untuk sebuah tujuan. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Ada 2 macam pemimpin, yang satu hukumnya wajib yaitu memimpin diri sendiri.
Yang kedua hukumnya fardu kifayah, yaitu memimpin orang lain. Kalau sebuah daerah sudah ada tampil pemimpin, sudah dianggap melaksanakan semua perintah. Tapi kalau sebuah daerah benar-benar gak ada pemimpin, waduh, dosa semua nih masyarakatnya. Itu arti fardu kifayah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin untuk diri sendiri. Supaya kita bisa mengatur, mendidik, mengarahkan diri sendiri. Sehingga bisa menuju surga, bukan malah menuju neraka. Menjadi manusia, waktunya terbatas. Zaman dahulu Nabi Nuh alaihissalam dikaruniakan umur 900 tahun. Tapi makin kesini, umur manusia Allah batasi cuma 100 tahun. Dan kayaknya beberapa abad ini jarang deh yang sampai 1 abad gitu ya. Langka banget. Umumnya manusia cuma sampai 70-80 tahun. Insya Allah waktu kita terbatas. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihin nusyur. Setiap orang, setiap manusia akan mati Dan menuju kematian itu kita akan diuji dengan 2 macam ujian, yaitu kebaikan dan keburukan. Maka tugas kita menangani, menghandle ujian tersebut supaya nilainya bagus. Baik ujian yang bikin kita nangis maupun ujian yang bikin kita tertawa. Ingat, poin kedua nasihat Ustadz, waktu kita terbatas. Jadi kita gak bisa main-main, kita mesti bagi waktu kita antara belajar, beribadah, istirahat, dan main. Ingat, waktu kita terbatas, jangan lalai. Dan yang ketiga, hidup ini seperti main game. Tapi game yang besar. Yang bikin game Allah. Yang main game kita. Kalau kita menang, Allah kasih hadiah kita, masukin ke surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menang, kita jadi orang yang bertakwa dan hadiahnya surga. Kalau kita salah, main game salah, kita sembarangan hidup, menyentuh banyak dosa, menyentuh banyak maksiat, maka hadiahnya adalah neraka. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jaga dirimu tuh dari api neraka yang dirancang untuk orang-orang yang kalah main game, jadi orang kafir, jadi orang berdosa, tidak mendapatkan ampunan Allah, dihukum dulu di neraka. Inilah 3 nasihat yang pertama dari Ustadz. Yang pertama, ingat siapa dirimu? Manusia. Tugas kamu memimpin dirimu supaya menjadi ahlul jannah. Jangan sampai jadi ahlun nar. Ingat waktu kamu terbatas, kamu gak hidup selamanya, dimanage dengan benar, ditata waktunya antara belajar, antara istirahat, antara main, dan antara ibadah. Ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah game yang besar. Beda dengan game yang kita sering mainkan di handphone. Kalau kita kalah, kita ulang lagi. Kalau kita kalah, kita ulang lagi. Ini adalah game sekali jalan. Kalau kita kalah, nyemplung ke neraka. Kalau kita berhasil, kita mulia di surga. Inilah nasihat saya. Narasi pertama untuk menciptakan, untuk membuat, untuk menginspirasi, untuk memotivasi anak santri baru menjadi anak yang tangguh. Demikian kita akan lanjutkan di pertemuan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.